Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatannya, yang masih memberikan kita kesempatannya, masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga alhamdulillah sehingga kita masih dapat dipertemukan di tempat yang berbahagia ini pada bulan suci Ramadan, di bulan yang berbahagia. Dan salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang rela mengorbankan nyawanya, yang rela darahnya menetes demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang rasul yang rela nyawanya dikorbankan demi mengibarkan bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan supaya majelis kita, pertemuan kita pada suatu hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, ada pun sedikit yang ingin saya bahas, yaitu tentang masalah bulan suci Ramadan dan tentang masalah keutamaan bulan suci Ramadan ini. Dan ketika kita berbicara tentang masalah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah umat yang paling mulia di antara seluruh umat. Ya, kalau kita berbicara masalah umat, maka kita adalah umat yang paling mulia di antara seluruh umat. Bagaimana buktinya Ustaz kalau kita mengatakan bahwa ini adalah umat yang paling mulia di antara seluruh umat? Maka contohnya kita bisa lihat pada bulan suci Ramadan. Ya, buktinya bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini tidak diberikan untuk seluruh umat. Umat yang lain, umat Nabi Daud. Nabi Daud juga punya kitabnya sendiri, Nabi Musa juga punya kitabnya sendiri, Nabi Isa pun juga punya kitabnya sendiri, tapi mereka tidak diberikan bulan suci Ramadan ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan inni a'taitu ummat Muhammadin nuraini kala yadurruhum dhulmatan. Ya, Allah mengatakan seperti itu, dan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan inni a'taitu ummat Muhammadin nuraini kala yadurruhum dhulmatan. Dan Nabi Musa mengatakan ma nuraini ya Rabbi. Ya, dua cahaya api yang telah aku berikan kepada umat Muhammad, wahai Allah. Dan Allah mengatakan, wahai Musa, telah aku berikan dua cahaya, yaitu dua cahaya. Yang pertama cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Memang nabi-nabi terdahulu juga punya kitabnya tersendiri, tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab, suatu petunjuk yang menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Maka jadilah sempurnalah Al-Quran ini. Begitupun dengan Ramadan. Ramadan adalah khususnya tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yang hanya diberikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini telah kita ketahui apa perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang yakin atas saya, yang percaya dengan saya, wahai orang-orang beriman, silahkanlah engkau laksanakan puasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan, ya, gunanya puasa apa? Ya, apa gunanya puasa sebenarnya? Ya, betul-betul ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dalam perang, ya kemarin sudah jelaskan dalam kitab Fadilul Amal, kembali saya ulangi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari medan perang, ya, Rasul mengatakan, wahai sahabat, sesungguhnya kita telah kembali
Ya, dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ya, sahabat heran, wahai Rasulullah, apa maksudnya ini ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan bahwa ini adalah perang yang kecil? Bukankah ini sudah perang yang besar? Sayyidina Abbas mengatakan seperti itu. Sayyidina Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini perang yang sudah besar. Dan tadi engkau mengatakan bahwa kita sudah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Wahai Rasulullah, perang apa lagi yang sangat besar? Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, sesungguhnya ini adalah perang yang kecil. Ya, ini perang yang kecil. Kata Rasulullah SAW, perang yang besar maka nanti kita akan hadapi perang melawan hawa nafsu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kuncinya bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu. Ya, betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimana kita bisa menghadapi hawa nafsu. Kalau mengatakan ya, apa sebenarnya bahayanya hawa nafsu? Ya, mungkin ada orang berpendapat sebenarnya hawa nafsu itu berbahayanya apa sebenarnya? Dan sekarang kita kembali menceritakan bagaimana proses penciptaan hawa nafsu dengan akal. Hawa nafsu diciptakan bersamaan dengan akal, tapi hawa nafsu berbeda dengan akal. Akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah akal diciptakan, maka Allah mengatakan, "Wahai akal, man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa engkau? Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada akal, dan akal mengatakan, "Wahai Rabbi, wahai Allah, sesungguhnya saya adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku." Itu kata akal. Ya, sekalinya nafsu diciptakan. Ketika nafsu diciptakan dan kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan akal, wahai nafsu, man ana wa man anta? Maka apa kata nafsu? Ya, saya tetap saya dan engkau tetap engkau. Saya tidak mau menganggap bahwa engkau adalah Tuhan. Ya, inilah kata nafsu. Nafsu berbeda dengan akal. Akal betul-betul menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan nafsu dimasukkan ke dalam siksaan yang sangat panas selama 1000 tahun lamanya. Ya, nafsu disiksa selama 1000 tahun di tempat yang sangat panas. Setelah 1000 tahun berlalu, maka nafsu kembali dikeluarkan. Kemudian ditanya kembali, "Man ana wa man anta?" Ya, siapa engkau, siapa saya? Nafsu tetap mengatakan hal yang sama. Saya tetap saya, engkau tetap engkau. Ya, dia tetap tidak menganggap Allah itu adalah Tuhannya. Kemudian nafsu kembali disiksa kembali di sebalik tempatnya, di tempat yang paling dingin selama 1000 tahun kembali. Disiksa selama 1000 tahun di tempat yang paling dingin. Kemudian diangkat kembali, dikeluarkan kembali, maka ditanya kembali, "Man ana wa man anta?" Maka nafsu tetap mengatakan hal yang sama. Saya tetap saya dan engkau tetap engkau. Dia tetap tidak mau menganggap Tuhannya. Dia tetap tidak mau menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dan kemudian nafsu disiksa di tempat yang lapar, penuh dengan kelaparan, penuh dengan jauh. Ya, bukan lagi panas dengan dingin, tapi nafsu disiksa dengan lapar. Setelah disiksa dengan lapar, tidak sampai ratusan tahun, kemudian nafsu keluar dan mengatakan, "Wahai Rabbi, sesungguhnya saya adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Maka di sinilah kita mengambil pelajaran untuk melawan hawa nafsu. Maka sesungguhnya senjata yang paling ampuh untuk melawan hawa nafsu, maka yang itu adalah puasa. Ya, seperti yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Silakan aku berpuasa. Berpuasa, maka yang dapatkan sendiri adalah kita. Kita bisa dapat kalahkan hawa nafsu dengan puasa ini. Ya, karena kebanyakan orang melaksanakan maksiat karena hawa nafsu lebih kuat daripada akal. Perhatikan, ada dua yang diciptakan tadi, antara akal dengan hawa nafsu. Ya, antara akal dengan hawa nafsu. Salah satu yang kuat di sini bisa merubah perilaku manusia. Nafsu lebih kuat daripada akal, maka kebanyakan manusia melaksanakan maksiat. Tapi ketika akal lebih kuat daripada nafsu, bagaimana menurunkan kekuatan hawa nafsu itu dengan berpuasa? Akal lebih kuat daripada hawa nafsu, maka disitulah kita mampu berpikir jernih, kita mampu membedakan yang mana maksiat, yang mana batil, yang mana yang baik, yang mana yang benar. Disitulah kita bisa berpikir. Karena kenapa? Karena akal lebih besar. Maka untuk menghadapi hawa nafsu, maka marilah kita bersama-sama perbaiki puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Ya, dan ketika kita melaksanakan puasa, bukan hanya kita bisa menurunkan hawa nafsu kita, menurunkan syahwat kita, tapi puasa insya Allah juga dapat menyehatkan kita. Mungkin cukup sekianlah cara singkat yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini.
Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari saya sendiri. Tapi jika ada kata-kata saya benar, maka itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yahdi ila salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.